sering banget. Ada cerita lucu nggak tentang? Sebenarnya gara-gara meeting sih, kadang sering meeting sama klien, terus tiba-tiba kok kayak ada bau-bau apa gitu, terus ternyata kayaknya something di mulut yang ngebau, ya udah. Iya pernah sih, namanya puasa kan dia tuh nggak masuk asupan makan atau minum ya Mbak. Itu pasti kan ada bau-bau mulut. Palingan juga dari teman, ini bau nggak enak nih. Kalau bau mulut ya itu pasti ya semuanya. Ya kadang ya mau gimana lagi, namanya juga puasa. Ya pasti kalau puasa itu pasti bau ya Mbak ya. Paling ya jarang ngomong aja sih. Kadang kalau pas habis sahur gosok gigi terutama kayak gitu kan. Terus yang kedua juga konsumsi makanannya juga harus yang berserat. Sebenarnya bawa mouthwash aja sih dalam tas. Sebelum imsak ya biasanya saya langsung sikat gigi, terus juga minum kayak mouthwash. Paling sikat gigi atau enggak kumur. Kalau itu jatuhnya sih makruh. Kalau dalam Islam sebenarnya tidak ada dalil yang membatalkan puasa. Enggak juga, asalkan nggak sampai masuk ke tenggorokan. Terusnya kita juga kan niat nggak disengaja. Batal kayaknya enggak ya Mbak, lebih ke makruh kayaknya ya. Cuman paling disiasatnya kalau habis sahur aja. Nah itu dia, di bulan puasa ini kita kan tidak makan selama beberapa jam, tidak minum juga gitu. Pasti ini adalah problema yang dihadapi oleh semua orang, saya yakin. Yaitu bau mulut. Dan kita akan membahasnya langsung bersama dengan Dokter Gigi Rina Permatasari. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi dokter. Pagi. Nah dokter, kalau misalnya penyebab seseorang itu mengalami bau mulut itu apa sih dokter? Maksudnya apa yang terjadi pada tubuh kita akhirnya kita mengalami bau mulut ketika berpuasa? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai penyebab bau mulut, ada dua faktor yang paling mempengaruhi ya. Jadi faktor lokal dan juga faktor dari dalam tubuh. Kalau kita bicara mengenai bau mulut pada saat puasa, tentunya ya memang tidak bisa dihindarkan karena selama berpuasa kurang lebih selama 14 jam kita kan tidak makan. Artinya lambung kita kosong dari makanan, biasanya akan timbul bau akhirnya dari dalam. Itu karena apa sih dokter? Karena asam atau gimana? Karena asam ya bisa juga, cuma sebenarnya faktor lokal lebih mempengaruhi. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan ya, kita anggap sepele. Faktor lokal itu seperti kebersihan mulut. Justru kebersihan mulut itu pada saat puasa apalagi harus lebih diperhatikan dari hari-hari normal. Kenapa demikian? Karena di dalam mulut kita bila misalnya makanan tertinggal, itu sisa makanan kan akan menempel pada gigi dan gusi, di mana nanti bakteri yang ada di mulut akan mencerna makanan tersebut. Akhirnya ketika mencerna makanan tersebut, bakteri itu akan mengeluarkan produk sampingan. Itu berupa namanya senyawa volatil sulfur. Volatil sulfur itu isinya adalah hidrogen sulfida, di mana hidrogen sulfida inilah yang jadi penyebab utama faktor bau itu muncul. Gitu. Itu adalah gas namanya hidrogen sulfida. Berarti kalau misalnya ini apa? Habis sahur gitu harus sikat gigi ya? Iya. Bukan sikat gigi baru sahur. Harusnya Kembali. setelah makan kita makan sikat gigi. Nah itu kalau misalnya kita menyikat gigi gitu, apakah ada teknik tersendiri gitu untuk benar-benar kan, karena kadang-kadang yang di belakang-belakang itu susah kan. Apa sih tekniknya dok kalau misalnya kita menyikat dengan benar dengan baik dan benar gitu? Ya, memang ada teknik-tekniknya. Teknik juga harus didukung dengan equipment ya, maksudnya si sikat giginya sendiri. Kalau memang agak susah menjangkau bagian belakang, berarti usahakan pilih sikat gigi yang agak kecil, ujung kepalanya, bulunya juga yang lembut. Agak gini, meruncing gitu ya? Iya, jadi dia bisa menjangkau bagian-bagian yang belakang. Dan sebaiknya juga kalau sikat gigi jangan buru-buru. Berapa lama sih dokter yang sehat? Kalau kita bisa anjurkan antara 3-4 menit ya, berarti kayak hampir satu lagu ya berarti ya. Satu lagu. Iya, cuma juga harus didukung dengan gerakan yang benar gitu. Gerakannya? Gerakannya sebisa mungkin bagian-bagian yang
banyak berkontak dengan makanan itu disikat Geraham, agak ya depan maju mundur. Cuman nanti di bagian yang agak dekat ke gusi itu jangan lagi maju mundur karena kalau maju mundur takutnya nanti gusinya Nyelip malah ya. lebih akan menyusut gitu karena kan terkena efek mekanis dari sikat gigi. Iya. Jadi Sebaiknya bener. dengan gerakan penyapu seperti ini. Oh, Ya. jadi sela-selanya keluar. Betul. Berarti kalau yang di depan juga benar ya dok? Sama Kalau misalnya betul jalan semua. ini, Jadi tapi- atas ke kalau dari bagian atas atas ke bawah, kalau bawah ke atas. Kalau kualitas sikat dokter, tadi kan dokter bilang kalau misalnya bagian belakang-belakang itu baiknya sikat giginya itu yang seperti kepala hiu gitu ya, Iya. terus bulunya yang halus. Tapi ada juga orang-orang yang menganggap kalau misalnya bulunya halus itu biasa nggak ngangkat banget gitu loh, mestinya cari bulu yang medium atau yang hard sekalian. Jadi sebenarnya yang sehat yang mana? Sebaiknya kadang-kadang itu perasaan kita aja kayaknya nggak bersih gitu. Tapi kan sebenarnya yang penting adalah gerakannya dan memang bulu itu perlu yang lembut karena ya itu tadi faktor kita kan ada gusi di dalam, nggak semua jaringan keras gitu. Ada juga jaringan lunak. Jadi kadang-kadang kalau pakai yang terlalu keras juga nanti akibatnya gusinya yang Infeksi gusi juga bisa bikin bau bisa, mulut. atau kita sebutnya gusinya menyusut atau resesi ya. Kalau gusi menyusut nanti beda lagi yang timbul. Akhirnya nanti leher gigi itu bisa terbuka dan akhirnya jadi ngilu. Leher gigi itu bagian mana ya dok? Bagian dari gigi bagian hampir ke dekat ke gusi. Jadi ketika bertemu itu harusnya kan dia menutup iya, ya iya. gusinya Iya, ya. ha. Tapi kalau dia menyusut maka akan terbuka. Nah itu, Itu ada bagian leher saya. gigi namanya. Nanti saya kasih Nah, tahu itulah. Mas. Ada di sebelah sini. Saya Makanya kasih tahu kamu mau aneh banget periksa. sih. Kamu. Ya. Iya, sekalian buang Betul, kerang gigi. iya. Lalu apa Yes. lagi dokter? Jadi itu bisa salah satu dari efek menyikatnya mungkin yang harus diperbaiki dan mungkin juga bulu sikatnya pilih yang lebih halus. I see. Itu dari faktor lokal. Kalau misalnya karena kita berpuasa gitu, kita tidak mengkonsumsi apapun kan dok. Itu tadi dokter bilang juga asam lambungnya akan naik. Nah apa yang harus diantisipasi tuh? Apakah bisa misalnya kita mengkonsumsi beberapa jenis makanan gitu yang bisa membuat kita tidak berbau mulutnya? Iya, betul. Memang ada beberapa makanan yang dianjurkan ya, terutama bila nanti hubungannya sama kesehatan mulut dan juga kesehatan pencernaan. Salah satunya kalau kita sedang berpuasa, mungkin di saat sahur atau berbuka, pilihlah makanan yang banyak mengandung serat. Ya, banyak mengandung serat seperti buah, sayur-sayuran, ya, terutama buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Dimana kita tahu kalau vitamin C bisa menjaga kekebalan tubuh, terus juga bisa menekan pertumbuhan beberapa bakteri yang tidak baik di dalam pencernaan maupun di mulut. Lalu jangan lupa konsumsi air minum yang banyak, 8 gelas sehari, itu kan bisa dibagi pada waktu buka, malam, dan sahur. Karena dengan kita makan asupan air yang banyak, maka tubuh kita kan jadi lebih segar. Lalu rongga mulut juga perlu kelembapan, gitu. Jadi minum air yang banyak itu juga mengurangi resiko terjadinya mulut kering, di mana mulut kering itu udah pasti terjadi pada orang-orang yang berpuasa atau yang berdiet ketat gitu ya. Itu minum air itu penting. Lalu ada juga penelitian yang mengatakan bahwa konsumsi makanan yang mengandung probiotik mungkin sekarang udah banyak ya, yogurt plain seperti itu juga bagus untuk pencernaan dan untuk menekan bakteri yang ada di dalam mulut juga. Jadi sebenarnya bakteri yang ada di pencernaan dan di mulut hampir mirip ya, gitu tingkah lakunya gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih sesuatu yang sifatnya menstabilkan kondisi dia, jadinya mudah-mudahan infeksi tidak ada, akhirnya bau mulut tidak terjadi. Lalu ada lagi kalau bisa menghindari tuh makanan yang berbau tajam. Nah seperti Durian. Durian. Mungkin Lalu- ketoprak. Masa sih berbau tajam itu? Ketoprak kan berbau Karena bawang ya. Iya, bawang putih. kan. Bawang putihnya kan tajam tuh ya. Bawang segala jenis bawang-bawangan ya. Pete nggak boleh dong? Pete, jengkol. Waduh, masa buka nggak pakai pete? Mungkin bisa dikurangin ya gitu. Dan kopi, terutama mungkin sahur ya. Kopi nggak boleh dokter? Ya, dia kan agak berbau tajam karena beberapa makanan itu dia punya zat yang bisa dengan mudahnya masuk ke aliran darah. Jadi ketika dia masuk ke aliran darah, lalu dihembuskan dari paru-paru, akhirnya keluar melalui mulut. Nah, itulah yang bikin mulut kita menjadi bau. Kecuali kalau misalnya kita tidak berinteraksi di siang hari dengan orang lain, itu sih nggak masalah ya. Karena bau mulut yang itu kan sifatnya memang normal, karena kita mau mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya bau gitu. Tapi kalau memang ada
kita harus berkomunikasi, bisa harus bersosialisasi. Kalau sebaiknya sih jangan. Kalau jadi PR nih susah di bulan puasa. Itu harus Karena harus dijaga. menjaga kesegaran mulut. Iya, Karang gigi, kalau misalnya kita tahu nih sudah memasuki bulan puasa, udah gitu kita bersihkan karang gigi, itu mengurangi nggak sih dok selama sebulan kemudian? Tentu, Oh, iya. tentunya ya. Sebaiknya memang kunjungan ke dokter kan, ke dokter gigi ya, paling tidak minimal tuh 6 bulan sekali. Jadi di masa itu kita bisa lihat pembentukan karang gigi seorang kan berbeda-beda memang. Tapi paling tidak dari 6 bulan itu bila udah ada karang gigi kita bisa bersihkan. Karena karang gigi itu penting banget untuk dihilangkan kalau bisa. Karena kalau tidak ya itu makanan makin mudah menempel di daerah itu karena dia sifatnya agak kasar permukaannya gitu. Padahal sebenarnya karang gigi sih normal terbentuk karena ludah kita kan memang mengandung kalsium. Nah, jadi karang gigi itu udah pasti terbentuk karena kita punya ludah gitu. Tetapi ya harus kita kontrol pembentukannya. Kalau bisa jangan terlalu banyak, juga terlalu sedikit juga kadang-kadang berarti ludah kita kurang kualitasnya. Kalau ludah itu penting untuk menjaga kestabilan di dalam mulut, gitu. Untuk menghindari lubang gigi, ludah itu penting. Jadi kalau puasa kadang ludah dibuang-buang ya. Kalau bisa jangan, karena justru ludah itu yang mekanisme pertahanan tubuh kita. Dia akan menjaga rongga mulut tetap lembab. Lalu dia bisa membunuh kuman juga. Lalu dia bisa melindungi lapisan permukaan gigi biar kalau permukaan gigi kena asam kan dia gampang keropos ya. Tapi Iya, dengan betul. adanya ludah jadi lebih terlindung. Berarti tips singkat nih, konklusi untuk menjaga kesegaran mulut di bulan puasa apa Oke. saja dokter? Ya, dari yang tadi udah dibicarakan sih yang paling penting sebenarnya adalah menjaga kebersihan. Itu paling utama karena di Islam juga kan kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Gitu. Jadi kita harus jaga. Lalu yang kedua, kita harus menjaga mulut kita kalau bisa jangan terlalu kering. Dengan apa? Ya tadi dengan Minum air itu. makanan-makanan, minum air dan sebagainya. Saya rasa itu ya yang paling penting untuk Baiklah, menjaga itulah yang kesehatan. harus dicatat ya. Tapi tadi saya teringat Marisa bilang PR adalah salah satu pekerjaan yang menantang gitu di bulan puasa. Bayangin pekerjaan dari dokter gigi. Oh iya benar. Gimana kira-kira kalau bulan puasa ini? Lebih sangat menantang. Betul juga sama. Oke baik dokter, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Nah setelah ini kita akan membahas mengenai makanan. Tadi kan dokter juga bilang mengenai makanan gitu ya. Oke, kali ini mengenai aneka olahan mochi di Sukabumi, Jawa Barat. Tetap di Indonesia Morning Show.